Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan. Mudah-mudahan setiap subuh yang kita lakukan, walaupun sebentar, walaupun kajiannya sederhana, ini adalah salah satu upaya kita untuk dimudahkan ke surganya Allah. Dan dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillah, barang siapa yang Allah menghendaki bihi khairan, ya, kebaikan, bahwa Allah menginginkan kita lebih baik lagi, menjadi manusia yang baik, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan memahamkan kepadanya keagamaan, ya, akan dipahamkan dalam agama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini, ikhtiar kita untuk mendapatkan kebaikan, tentunya manusia baik versi Allah, ya, bukan versi manusia dan yang lainnya. Kita semakin hari semakin bertambah kebaikan yang kita miliki sebagaimana janji dalam hadis tersebut. Juga mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu sebagai wasilah dimudahkan ke surganya Allah, seperti dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya, bihi, dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Baiklah, untuk Senin Selasa sudah kita lewati pembelajaran bahasa Arab, ya. Dan untuk setiap Rabu seperti biasa kita masuk pada tafsir, ya, tafsir surah Al-Baqarah. Dan insya Allah akan saya share screen terlebih dahulu. Di sini kita sudah menginjak ayat ke ini, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-48. Alhamdulillah, setelah kemarin kita berupaya, berikhtiar mempelajari bahasa Arab supaya kita lebih memahami setiap kata, setiap lafaz dari Quran ataupun hadis, supaya kita lebih dekat dengan Allah dengan memahami setiap kalam-kalamnya, dan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dengan tadi, ya, memahami setiap qaul-qaul Nabi. Dan di kesempatan Rabu ini kita akan melanjutkan sebagaimana biasanya surah Al-Baqarah ayat 48. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Nah, sebagaimana biasanya kita awali dari terjemah dulu. Wattaqu, ya, wattaqu, dan takutlah kalian. Nah, ini kita belum sampai ke ittaqa, yattaqi, ittiqaan, muttaqin, ya, belum ke sini. Kemarin baru sampai sulasi mazid bab 2. Nah, wattaqu, dan takutlah kalian. Takut kepada apa? Takut kepada yauman, suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa tajzi, ya, tidak bisa membela, nafsun an nafsin, seorang pun, ya, jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya, seorang pun, syai'an, sedikit pun, tidak bisa membela sedikit pun seseorang dengan seorang yang lainnya, wala yuqbalu, dan tidak diterima, minha, darinya, syafa'atun,
Syafa'ah di sini diartikan al-fidyah ya, tebusan. Wala yu'khadhu minha adalun walahum yunsarun. Tidak akan kalau di sini diartikannya pada diambil ya, diambil, arti yu'khadhu itu diambil, tidak bisa diambil darinya adalun, tebusan, walahum yunsarun, dan tidak bisa juga diulurkan pertolongan. Nah, baik, kita sudah terjemahkan, kita masuki pada tafsir Jalalain ya, tafsir terpendek, tafsir yang paling sederhana. Sebelum tafsir yang lainnya, kita awali dari tafsir Jalalain dulu. Wattaqu. Nah, sebelumnya silahkan Umi Yuyun mau dibaca dulu supaya agak interaktif ya. Mi cek sound. Ada Umi Yuyun nggak? Atau yang lainnya mau baca? Oh, belum buka capnya. Ada. Oh, silakan Mi. Wattaqu, dan takutlah olehmu, khofu yaitu kamu takut, yauman, kepada suatu hari, la tajzi, yang tidak dapat membalas atau membela, fihi, pada hari itu, nafsun, satu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lainnya, syai'an, sedikit pun, wahwa, dan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala tuqbalu, dan tidak bisa diterima, bitai, dengan memakai ta, wal ya'i, atau dengan iya, wala yuqbalu, tidak bisa diambil, diterima, yauminha, dari nafsun, yaumal syafa'atun, satu pertolongan pun, laisa laha syafa'ah, yaitu tidak ada sedikit pun pertolongan, fatuqbalu, yang diterima, fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kita dari seorang syafi'in, dari orang yang menolong, wala yu'khadhu, dan tidak bisa diambil, minha, dari nafsun, adlun, keadilan, fidaun, sebagai tebusan, walahum, dan tidak mereka itu, yunsoruna, ditolong, ayyumna'una, yaitu dihalangi, min adzabillahi, yumna'una, atau dibebaskan, min adzabillahi, dari azabnya Allah. Baik, terima kasih Umi yang sudah membacakan tafsir Jalalainnya ya. Yang lain juga nanti bergilir kita akan membaca, namun mungkin karena waktu tidak terlalu banyak juga ya. Baiklah, kita ulas sedikit. Menurut tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 48 ini, wattaqu, taku di sini biasanya bertakwalah ya, bertakwalah, tetapi karena di sini lebih ke, menurut tafsir Jalalain, bukan bertakwa sebagaimana biasanya, tetapi di sini lebih ditekankan khafu. Jadi ittaqu di sini ditafsirkannya takutlah. Khafu, takutlah kalian. Takut kepada apa? Yauman, pada suatu hari, la tajzi fihi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi ya, yang tidak akan tidak bisa membela ya, tidak bisa membalas satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, sekalipun ayah dengan anak gitu ya, orang tua dengan anaknya.
Nah, itu tidak bisa membela pada hari ini, tidak bisa membela. Wahwa yaitu apa? Yaumal kiamah, yaitu pada hari kiamat. Wala tuqbalu, dan tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Tukbalu di sini bisa dengan ta ya, bitai, atau bisa dengan juga dengan ya wal ya. Wala yuqbalu, tidak bisa diterima minha dari seseorang itu ya, dari jiwa itu, syafa'atun, yaitu syafaat. Kalau di sini syafaat itu bisa diartikan pertolongan ya, jadi tidak bisa diterima pertolongan dari siapapun. Laisa laha syafa'atun, jadi tidak ada bagi dia itu syafa'atun, pertolongan. Maka selanjutnya adalah tidak ada syafaat ya, tidak ada pertolongan pada hari kiamat itu. Famalana min syafi'in, maka tadi famalana, maka tidaklah kami punya min syafi'in, orang-orang yang memberikan pertolongan. Wala yukhadhu, dan tidak pula bisa diambil minha dari nafsun tadi ya, dari setiap jiwa itu, adalun, tidak bisa juga diambil apa sebagai adlun, sebagai tebusan. Adlun di sini ditafsirkannya fidaun, sebagai tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong gitu. Yumnauna, tidak akan dicegah ya dari Allah, tidak akan dicegah. Kalau di sini tidak akan dibebaskan min azabillah, dari siksa Allah. Nah, jadi demikianlah nanti kondisi di hari kiamat. Mari kita lihat ya tafsir Ibnu Katsirnya. Kalau Jalalain lebih ke lugoh ya, lebih ke bahasa. Kalau Ibnu Katsir biasanya menafsirkan dengan ayat yang lainnya, diperkuat. Maksudnya ayat ini di ayat yang lain, yaitu di surah yang lain seperti apa. Mari kita sama-sama simak. Ada ini di tafsir Ibnu Katsirnya, bahwa setelah Allah mengingatkan ya, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang ayat sebelumnya, di ayat 47 itu Allah mengingatkan ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka gitu ya. Betapa banyaknya naungan awan, kemudian diselamatkan dari Firaun, dan banyak lagi nikmat. Nah, kemudian diiringi ya oleh Allah tentang bagaimana kekuasaan pembalasan Allah terhadap mereka nanti di akhirat. Karena itu kata Allah, jaga diri kalian itu dari siksa api neraka ya pada hari kiamat. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, nah di sini disampaikan bahwa pada hari kiamat itu seseorang tidak bisa membela orang lain, walaupun sedikit saja nggak bisa. Jadi tidak bisa seorang pun bisa menolong yang lainnya. Nah, ini ditafsirkannya, ciri khas dari Ibnu Katsir itu suka menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, bahwa ada di ayat yang lain juga yang menyampaikan bahwa pada hari kiamat itu tadi ya, bahwa wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Itu di ayat yang penggalan pertamanya, bahwa tidak akan menolong ya satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, sekalipun ayah dengan anak lain sebagainya. Nah, ini sama makna ayat ini ditafsirkan di surah Al-An'am ya, ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain gitu ya. Seseorang ayah misalnya yang berdosa tidak akan dipikul oleh anaknya, sebaliknya anak yang berdosa tidak mungkin dipikul oleh ayahnya. Nah, jadi ditafsirkan di ayat yang lain bahwa pada hari itu kondisinya likullim ri'im minhum, setiap orang dari mereka itu yauma idzin, pada hari itu sya'nu yughni, punya urusan yang sibuk, jadi semuanya sibuk gitu, nggak mungkin bisa menolong yang lain. Semuanya sibuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Bahkan digambarkan dalam surah Luqman ayat 33
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian pada Tuhan kalian. Wahsyau, dan takutilah. Nah, wahsyau, dan takutilah kalian, dan takutlah kalian. Yauman, pada suatu hari, la yajzi walidun an waladihi. Jadi seorang bapak tidak bisa menolong waladihi, anaknya gitu. Wala mauludun, dan seorang anak huwa jazin an walidihi syai'a, dan seorang anak juga tidak bisa menolong bapaknya gitu ya, sedikit pun gitu. Jadi hal ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa seorang ayah dan anaknya masing-masing tidak bisa saling menolong gitu ya, walaupun hanya sedikit. Sebaliknya gitu ya, siapapun pada hari itu tidak bisa saling menolong. Juga dikuatkan dalam surah yang dimaksud dari ayat Al-Baqarah ayat 48 ini, wala yuqbalu minha syafa'ah, yaitu siapa? Maksudnya orang-orang kafir. Nah, jadi wala yuqbalu itu tidak akan diterima darinya ya syafa'ah, pertolongan. Jadi orang-orang kafir itu sudah disampaikan di surah Al-Baqarah bahwa ini ditafsirkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum, maka tidak berguna gitu bagi mereka, enggak ada manfaatnya bagi mereka syafa'ah, pertolongan asy-syafi'in, dari orang-orang yang beri syafaat. Jadi tidak akan bermanfaat, tidak bisa yuqbalu ya, tidak bisa diterima pertolongan itu bagi siapa? Bagi orang kafir. Di surah Asy-Syu'ara lebih dikuatkan lagi ya, fama lana min syafi'in, kami tidak punya pemberi syafaat seorang pun, kami tidak punya penolong seorang pun. Wala sadiqin hamim, tidak pula ya teman yang akrab gitu ya, soulmate apapun gitu ya. Nah, di hari itu tidak bisa memberikan pertolongan. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah selanjutnya ya, wala yu'khadhu minha adlun. Maksudnya apa? Wala yu'khadhu, dan tidak diambil minha darinya adlun, tebusan ya. Adal itu fida, al-fida tadi ya ditafsirkan dalam Jalalain bahwa tidak bisa diambil suatu tebusan pun gitu. Jadi sudah tidak bisa menebus apa-apa lagi ya. Maksudnya apa? Jadi tidak bisa diterima tebusan apapun. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Imran digambarkan bahwa sebanyak apapun harta kita gitu ya, yang kita kumpulkan, tabungan kita yang setiap hari kita hitung-hitung gitu ya, kendaraan, rumah, apapun. Nah, ini bahwa wala yu'khadhu minha adlun, jadi tidak bisa diambil, tidak bisa pakai nebus gitu ya. Nah, maksudnya di surah Al-Imran 91 ditafsirkan lebih itu juga ya, jadi tafsir ayat bil ayat. Jadi maksudnya di Al-Baqarah 48 wala yu'khadhu minha adlun itu bahwa semakna dengan surah Al-Imran ayat 91, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka meninggal ya, mereka mati, wahum kufar, sedangkan mereka masih dalam keadaan kufur, fala yuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim, dari seorang pun di antara mereka itu ya, mil'ul ardi, jadi sepenuh bumi, apa, zahaban, emas, mau ditebus dengan emas sepenuh bumi, walawiftadabi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu. Jadi pada hari itu percuma saja gitu ya, harta yang kita kumpulkan, berbagai hal itu tidak bisa menebus. Nah, kemudian di surah Al-Maidah ayat 36 dikuatkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau annalahum, lau sekiranya, annalahum, bahwa mereka itu memiliki apa? Sekiranya, kata Allah ya, orang-orang kafir ya, semuanya orang kafir, sekiranya mereka punya mafil ardi jami'an, apa yang di bumi seluruhnya mereka punya, wa mislahu ya, yang semisal dengan itu, ma'ahu baginya, liyaftadu bihi,
untuk menebus diri mereka ya, min azabin, dari siksa yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ma tuqubila. Nah, ini sudah disampaikan, ma tuqubila, tidak akan diterima minhum, dari mereka, walahum azabun alim, tetap saja bagi mereka azab yang pedih. Jadi sekali lagi tidak bisa sebanyak apapun yang dimiliki ya orang-orang kafir, mau punya emas sepenuh bumi gitu ya, pokoknya apapun yang ada di bumi itu adalah mereka punya. Nah, ini tidak bisa untuk menebus ma tuqubila, tidak akan diterima dari mereka, tetap saja mereka itu azabun alim, ada azab yang menyedihkan, itu adab yang pedih. Nah, kemudian di surah Al-An'am juga wa in ta'dil, dan jika ia menebus kulla adlin, dengan berbagai macam tebusan, la yukhad minha, pasti tidak akan diterima darinya. Jadi, makanya kita berpikir-pikir ya, bahwa sesungguhnya harta yang benar-benar kita miliki untuk hari kiamat itu adalah yang kita sedekahkan, bukan yang sedang kita kumpulkan gitu ya. Ngapain kita misalkan beli tanah terus beli. Nah, jadi wa in ta'dil, dan jika dia menebus ya, kulla adalin, dengan berbagai macam tebusan pun, la yukhad minha, tidak bisa diterima gitu ya. Nah, kemudian di surah yang lain, di surah Al-Hadid, fal yauma, maka pada hari ini, la yukhadhu minkum fidyatun, jadi tidak bisa diterima tebusan dari kalian ya, wala minal ladzina kafaru, dan tidak juga untuk orang-orang kafir. Pokoknya tempat mereka itu adalah sudah neraka. Jadi neraka itu adalah tempat berlindung kalian. Nah, jadi dari ayat ini Allah memberitahu bahwa mereka tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau mengikuti apa yang sudah diamanahkan ya oleh Allah kepada dia, dan mereka menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tetap kufur gitu ya. Sudah Allah kasih berbagai peringatan gitu, udah dikasih tahu, udah dikasih Qur'annya, udah dikasih berbagai halnya ya, nabinya udah diutus gitu, ajaran-ajarannya, tetapi mereka tetap menemui Allah dalam keadaan kafir. Maka sesungguhnya tadi tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan seorang karib pun, seorang sahabat pun gitu ya, tidak diterima syafaat dari punya kedudukan ataupun punya jabatan, pokoknya tidak bisa diterima, tidak bisa ditebus ya, walaupun akan ditebus dengan sepenuh emas di bumi. Nah, jadi di sini dijelaskan lagi di surah Al-Baqarah 254, mil qabli, sebelum datangnya datangnya yaumun, suatu hari, la bay'un, ya, yang tidak ada jual beli di hari kiamat itu, sudah tidak ada jual beli, fihi, padanya, wala khullatun, tidak ada lagi persahabatan di hari kiamat itu, wala syafa'atun, tidak ada lagi syafaat. Nah, jadi hendaklah kita bersiap-siap diri ya, menyiapkan amal soleh. Sebelum digambarkan di sini, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan karib gitu ya. Di hari kiamat itu sudah tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan. La bay'un fihi wala khilal, jadi tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan. Nah, terkait adlun, kenapa dari tadi saya ketika menyebut adlun itu diartikannya itu tebusan gitu ya. Wala yukhadhu minha adlun, wala yukhadhu, dan tidak diambil darinya adlun, tebusan atau pengganti. Nah, di sini bahwa seandainya, nah ini As-Sadi menyampaikan ya, adlun itu pokoknya tadi tebusan. Seandainya dia datang dengan membawa emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari neraka, pasti tidak bisa diterima. Nah, jadi adlun di sini adalah fida, tebusan. Nah, ini di dalam hadisnya ya. Nah, ini yang paling rojih, bahwa al-adalu di sana itu apa? Karena dalam tafsir juga seringkali bukan tafsir ayat dengan ayat, tetapi tafsir juga bisa ditafsirkan dengan hadis. Di antaranya ini yang contoh tafsir yang diperjelas dengan hadis ya, ditafsirkan dengan hadis, bahwa
To the point ya, di sini langsung an rajulin min Bani Umayyah, dari seorang laki-laki dari kalangan Bani Umayyah, min ahli Syam ya, yang tinggalnya di negeri Syam. Ahsan alaihi sana qala qila ya Rasulullah. Jadi ada ditanyakan ya, wahai Rasulullah, mal adalu, apa sih yang dimaksud dengan adalu itu? Qala, Rasulullah menjawab, al adlu itu adalah al fidyatu. Al adal itu adalah tebusan. Walahum yunsarun. Sekarang tafsir terakhir ya di Ibnu Katsir, bahwa mereka itu tidak akan ditolong, mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi tidak ada seorang pun yang misalnya ya menolong, bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah ya, baik kerabat tadi ya, tidak ada seorang pun yang punya kedudukan, misalnya ya kasihan lihat mereka berada di neraka. Nah itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Nah jadi di sini intinya tidak seorang pun dari kalangan mereka ya yang bisa menolong dirinya sendiri, baik dari kalangan luar gitu ya. Nah, ini ditafsirkan lagi ya, walahum yunsarun, tafsir walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Banyak juga ditafsirkan di ayat lain, misalnya di surah At-Tariq yang semakna dengan itu, bahwa fama lahu min quwwatin wala nasir, maka sekali-kali tidak, manusia itu tidak punya kuah, tidak punya kekuatan, wala nasir, tidak punya penolong. Nah, bahwa di sini nyambung ya ayat satu dengan ayat yang lainnya, penggalan ayat ini memang sangat nyambung, bahwa Allah tidak mau menerima tadi adalun, tebusan ya, wala syafaatun, tidak pula syafaat yang diajukan untuk membela orang kafir. Pokoknya tidak ada yunsarun yang memberikan keselamatan dari azab Allah. Nah jadi apapun yang dilakukan tidak akan menerima apapun tadi yang disebutkan, baik syafa'ah, baik yunsarun, baik adalun. Ini sama juga ditafsirkan, ciri khas Ibnu Katsir itu jadi menafsirkan dengan ayat yang lain ya. Di surah Al-Mu'minun ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa, dan dialah Allah, yujiru, Allah melindungi, wala yujaru alaih, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah. Jadi Allah itu di satu sisi yujiru, Allah yang melindungi, wala yujaru alaih, tidak ada yang bisa dilindungi ya dari azab Allah untuk orang-orang kafir. Di surah Al-Fajr juga walahum yunsarun itu ditafsirkan ya, fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu azabahu ahad. Fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu, jadi tidak seorang pun menyiksa ya, azabahu ahad. Jadi tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, wala yuthiq wasaqahu ahad, dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Jadi begitu mengerikannya ya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti bagaimana siksaan Allah ya, begitu pedihnya. Wala yuthiq wasaqahu ahad, tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah ini mudah-mudahan kita tersentuh ya dengan gambaran hari kiamat yang seperti ini. Malakum la tanasarun. Nah, ini masih sama ya tafsir dari walahum yunsarun. Tafsirnya seperti apa di surah As-Saffat ayat 25 sampai 26. Malakum la tanasarun. Jadi mengapa kalian tidak saling tolong menolong nih? Kata Allah ya, mengapa kalian tidak saling tolong menolong? Bal humul yauma mustaslimun. Bahkan pada hari itu mereka menyerahkan diri pada Allah gitu ya. Nah, di sini di surah Al-Ahqaf dikuatkan lagi, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihatan bal dhallu anhum. Maka mengapa gitu ya, yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan ya, yang tadinya kurbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada hari itu tidak bisa menolong mereka. Bahkan Tuhan yang mereka sembah itu lenyap gitu ya.
Jadi bahwa kan mereka itu menyembah berhala itu kan pikir mereka untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Jadi kadang manusia itu untuk mendekatkan diri sama Allah selalu pengen ada wasilahnya ya. Pada hakikatnya mereka itu menyembah Allah, tetapi mereka ingin ada kurbanan, liyuqarribunallah. Jadi ada kurbanan, ada wasilah ya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan sembahan-sembahan itu. Tetapi kenyataannya di hari kiamat bahwa sembahan-sembahan mereka itu lenyap gitu dari mereka gitu, yang mereka sembah selama ini gitu ya, yang mereka pikir itu untuk lebih dekat sama Allah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah tadi ya disampaikan bahwa mereka tidak dapat pertolongan ini. Intinya tadi tidak dapat menolong mereka ya. Pokoknya tidak ada yang berikan syafaat, tidak akan diterima tebusan apapun. Nah, jadi kalau di dunia berlaku suap gitu ya, kalau di akhirat itu tidak berlaku. Menebus apapun ya, mau ditebus apapun, pokoknya sudah tidak ada lagi tolong menolong, sudah tidak ada lagi bantu membantu, karena semua hukum kembali kepada Allah. Allah yang maha adil ya. Nah, jadi nanti di hadapan Allah tidak ada yang bermanfaat ya, perantara atau penolong mereka itu. Allah yang akan memberikan balasan keburukan dengan semisalnya gitu ya, dibalas lagi dengan keburukan, kemudian sama kebaikan juga dibalas dengan kebaikan. Nah, kemudian di sini juga di surah As-Saffat tadi ya, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahan mereka gitu. Tahan mereka di tempat perhentiannya karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Nah, mereka akan mas'ulun, akan ditanya. Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Balhumul yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu yang di dunia sama Allah itu ngebangkang terus ya, sama Nabi ngebangkang terus, tapi di akhirat itu mereka bahkan menyerahkan diri gitu. Nah, ini kemudian kita lihat tafsir ini sudah, kalau tadi ini ya tafsir Imam Jalaluddin itu sama dengan tafsir Jalalain, sebetulnya sama ya, bahwa itaku di sana itu takut, khofu gitu ya. Nah, ini udah kita bahas. Kemudian yang sekilas-kilas lainnya adalah kita lihat di tafsir Imam Al-Baydawi. Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 48 ini adalah di mana di sana ada hisab ya, ada hisab ya, sehingga ada siksa gitu ya. Jadi pada hari kiamat nanti di mana seseorang tidak bisa menanggung sedikit pun siksa orang lain. Jadi misalnya kayak ayahnya, biarkan misalnya nggak bisa. Jadi tidak bisa seseorang menanggung sedikit pun siksa orang lain, atau seseorang menanggung balasan yang harus diterima orang lain. Jadi intinya seseorang tidak bisa menolak siksa yang memang seharusnya diterima gitu, baik dengan itu ya, ada pembelaan, ada apapun gitu ya. Nah, tidak bisa di sini di yaumul hisab, di yaumul jaza, semuanya akan sibuk dengan sendirinya mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Apakah timbangan kebaikannya lebih berat ya? Apakah timbangan keburukannya yang lebih berat? Sehari-hari kita di 24 jam itu lebih banyak hal mubah atau amal soleh yang kita lakukan misalnya. Jadi kita juga berpikir gitu ya, berpikir sejenak gitu ya, bahwa di hari kiamat nanti kondisinya seperti ini gitu ya. Pokoknya semuanya sibuk ya tadi ya, sya'nu yughni. Jadi semuanya sibuk akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Nah, kemudian kata Imam Al-Baydawi, ini kelompok Mu'tazilah. Ini nih kalau kelompok Mu'tazilah ya, yang dalam Islam ada kelompok Mu'tazilah. Mereka berpendapat ayat Al-Baqarah ayat 48 ini untuk jadi dalil tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar nih kalau kata kelompok Mu'tazilah. Tetapi tentu saja kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surah Al-Baqarah ayat 48 ini memang khusus untuk orang kafir ya, bahwa syafaat
pertolongan gitu ya, kemudian adlun, tebusan, khususnya syafaat ya, tidak akan berlaku untuk siapa, khusus untuk orang kafir. Karena banyak di ayat dan hadis yang lain yang menjelaskan bahwa kita untuk orang-orang beriman insya Allah akan mendapatkan syafaat. Kemudian di surah Al-Baqarah ini turun untuk membantah anggapan orang Yahudi Madinah bahwa bapak moyang mereka itu nanti akan memberikan syafaat untuk mereka gitu. Jadi kenapa mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad gitu ya, tidak mau mengimani Nabi Muhammad yang sudah tertera dalam Taurat gitu ya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, apalagi mengimani Quran ya, mereka tidak mempercayai hari kiamat, hari berbangkit gitu ya. Nah, dan mereka memiliki anggapan bahwa orang Yahudi itu nanti mereka akan ditolong gitu ya, nah, oleh nenek moyang mereka. Nah, kemudian kita lihat tafsir Imam Al-Baghawi terakhir ya, ini tafsir Imam Al-Baghawi bahwa dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil menyampaikan bahwa takutlah kalian kepada siksa di hari kiamat, di mana seseorang tidak bisa menanggung siksa yang harus dipikul orang lain. Tadi ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kalian harus takut gitu, di hari kiamat itu tidak ada seseorang yang bisa menanggung siksa yang harus dipikul orang lain gitu. Kemudian ada tafsir juga ulama yang menafsirkan pada hari itu ya, hari di mana seseorang tidak bisa mencukupi kesulitan-kesulitan orang lain di akhirat. Jadi syafaat di sini Al-Baghawi ya, untuk seseorang dalam bentuk apapun. Jadi kata Imam Al-Baghawi intinya tidak bisa diterima ya, tidak akan diterima bila ditujukan ini untuk khusus untuk orang kafir. Sama Al-Baghawi juga, yang tidak dapat pertolongan itu, yang tidak dapat syafaat itu, yang tidak dapat tebusan itu khusus untuk orang kafir. Sedangkan ini ya, sedangkan adlun sama, ini juga tafsirnya adlun itu bimakna fidaun. Adlun itu diartikan tebusan. Karena al-adalu bimakna al-mislu ya, atau yang sebanding. Nah, mungkin hanya itu saja tafsir sederhana dari surah Al-Baqarah ayat 48. Mudah-mudahan setiap kata ini ya memberikan perubahan untuk hati kita, untuk lebih baik lagi, sebagaimana tadi ya, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak kepada seseorang kebaikan, maka pasti Allah akan pahamkan dia terhadap keagamaan. Mudah-mudahan semakin hari ayat yang kita baca semakin bertambah, berpengaruh terhadap pribadi kita, berpengaruh terhadap berbagai hal tindak tanduk kita. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Bunda Penti yang telah mencas. Semoga iman kita kuatkan fikir dan zikir untuk mengawali petualangan hari ini. Jalan-jalan ke kota Jakarta, di sana ada Istana Presiden. Bila ada salah kata mohon dimaafkan 100%. Mulut terkatup karena lelah, komat kami tidur sendiri. Tutup kata dengan hamdalah. Mohon pamit undur diri. Marilah kita sama-sama tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma bika amsayna, bika nahya, wa bika namut, wa ilaika nusyur. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Amin.
Assalamualaikum. Amin.